Ultimate Martial Divine King, episode 67. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Aduh, sinar putih pekat melesat keluar dari ujung jari Mu Feng. Sinar itu setajam bintang jatuh saat melesat melintasi langit dan langsung menuju dada Hesian. Tidak seorang pun menduga terjadinya kejadian yang begitu mendadak. Sebelumnya, di mata semua orang, Mu Feng adalah seorang idiot. Terlebih lagi, dia adalah seorang idiot yang tidak tahu malu. Dia mungkin tidak punya keterampilan apapun, tetapi dia punya banyak trik. Namun, barusan, Mu Feng tidak hanya berhasil menangkis serangan Hesian secara langsung, dia bahkan melancarkan serangan balik yang begitu cepat dan dahsyat. Sungguh mengejutkan. Tatapan mata Hesian berubah dingin. Pedang panjangnya bergetar dan langsung berubah menjadi bayangan pedang tajam yang berbenturan langsung dengan sinar cahaya putih. Ledakan, benturan kekuatan yang dahsyat menyebabkan Yuan sejati yang tersebar berhamburan dengan liar di atas panggung. Angin kencang yang kacau menyapu panggung dan suara ombak dapat terdengar di udara. Melawan Mu Feng, Hesian yang berada di tingkat pertama alam pembukaan Natal, sebenarnya tidak mampu memperoleh keuntungan apapun. Apakah ini yang kamu maksud dengan, aku tidak punya kesempatan untuk melakukan serangan balik? Mu Feng mengejek dengan nada menghina. Hesian sangat kesal. Cahaya pedang yang tajam dan menyilaukan dengan cepat merambat ke tubuh pedangnya dan aura pembunuh yang dingin dan keras menyebar dari arena. Aku meremehkanmu. Aku tidak menyangka kau begitu pandai berpura-pura bodoh. Hehe, maaf, aku tidak pernah bodoh. Itu hanya apa yang kau pikirkan. Tepat saat dia selesai berbicara, Mu Feng melangkah maju. Gerakan kakinya yang lincah memunculkan aura yang mengesankan yang tidak lebih lemah dari lawannya. Satu demi satu, sinar cahaya putih melesat keluar dari jari-jari Mu Feng. Setiap sinar cahaya dipenuhi dengan kekuatan yang membuat jantung orang berdebar-debar. Hesian tidak berani meremehkan Mu Feng lagi. Dia terus berubah menjadi pedang Qi yang menyilaukan untuk menghadapi lawannya. Dalam sekejap, angin di arena menjadi kacau. Konfrontasi antara keduanya menyebabkan aliran udara ke segala arah menjadi bergolak. Bagaimana mungkin senior Mu Feng begitu kuat? Di bawah arena, mata Li Huye terbuka lebar dan wajahnya dipenuhi dengan keheranan. Mata Zhou Lu terbuka lebar, dan alisnya penuh dengan keterkejutan. Dari awal hingga akhir, Mu Feng telah bermain bodoh. Dia telah menunggu saat ini untuk bermain seperti babi untuk memangsa harimau. Kakak senior Chu Hen, apakah kau sudah tahu kekuatan sebenarnya dari kakak senior Mu Feng? Seorang murid baru dari prefektur Tensei bertanya. Chu Hen menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia juga tidak tahu. Namun, Chu Hen tidak menyangka kalau Mu Feng berpura-pura gila sebelumnya. Kepribadiannya yang lucu tidak dapat dipalsukan. Hanya dapat dikatakan bahwa ia menangani segala sesuatunya secara berbeda. Kekuatan mata iblis. Chu Hen berteriak, dan kekuatan aneh mulai beredar di tubuhnya. Bersamaan dengan gelombang panas yang menyengat, cahaya ungu samar melonjak dalam kedua pupil Chu Hen. Terjadi ledakan distorsi visual, dan dalam sekejap, aliran esensi sejati dari dua orang di arena segera muncul dalam pikiran Chu Hen. Yaitu, sudut mata Chu Hen menyempit, dan secercah keterkejutan tampak di wajah tampannya. Dengan kekuatan mata iblis, Chu Hen dapat melihat dengan jelas bahwa sinar cahaya putih yang dipertontonkan Mu Feng bukanlah jurus biasa yang dipadatkan dari esensi sejati. Itu mirip bayangan pedang yang terbungkus cahaya putih. Terlebih lagi, tidak ada pedang di telapak tangan Mu Feng sama sekali. Dia menggunakan jari-jarinya sebagai pedang yang tak terlihat. Berdengung-berdengung, Chu Hen menarik kembali kekuatan mata iblis, dan pupil matanya kembali ke warna normal yang dalam. Mu Feng bukan orang biasa. Chu Hen menghela napas lega, dan ada sedikit kebingungan di antara alisnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan merenung. Orang biasa tidak dapat menggunakan bayangan pedang tak terlihat ini sama sekali. Tampaknya ada rahasia yang tidak diketahui di balik Mu Feng. Tentu saja, Chu Hen hanya ingin tahu tentang hal itu. Tidak peduli siapa Mu Feng, itu tidak akan memengaruhi hubungan antara mereka berdua. Lagi pula, dari awal sampai sekarang, Mu Feng tidak pernah melakukan sesuatu yang menyakiti Chu Hen. Lagi pula, setiap orang punya rahasia masing-masing. Ambil contoh Chu Hen, dia juga punya rahasia mengejutkan yang tidak bisa dia ceritakan kepada siapapun. Aku tidak menyangka prefektur Tensei bisa merekrut orang berbakat seperti itu. Di daerah provinsi Taifung, Ren Chong memandang pertempuran di arena dengan jenaka.
Dia seharusnya menjadi pendatang baru terkuat di prefektur Tensei tahun ini. Seorang pemuda berkata dengan santai. Benarkah begitu? Ren Chong terkejut. Ia menatap Ye Yu di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, akan sangat membosankan. Saya berharap seseorang dapat mengalahkan saya lebih dari 10 gerakan. Ekspresi Ye Yu tidak berubah, dan dia menjawab dengan tenang, aku khawatir kamu akan kecewa. Seseorang tidak memiliki kemampuan itu. Hehe. Ren Chong tertawa tanpa berkata apa-apa. Pertarungan di arena makin lama makin sengit. Sinar cahaya putih dan bayangan pedang tajam terus bertabrakan, dan arena itu sudah penuh dengan lubang. Batu-batu beterbangan di mana-mana, dan debu beterbangan. Hesian dan Mu Feng terus bertarung dengan sengit. Di permukaan, Hesian lebih atau kurang unggul. Namun, dibandingkan dengan Mu Feng, Hesian memiliki keuntungan karena memiliki senjata tambahan. Ledakan. Gelombang kejut yang dahsyat meledak di antara mereka berdua, dan mereka berdua dengan cepat mundur. Berdengung. Pada saat yang sama, cahaya putih yang kuat meledak dari tubuh Mu Feng, dan fluktuasi energi yang dahsyat menyebabkan udara di sekitarnya menjadi kacau. Ini, para penonton di bawah panggung dapat melihat dengan jelas bahwa kekuatan asal sejati yang melonjak dengan cepat berkumpul di tangan Mu Feng. Selain itu, kekuatan itu berkumpul di ujung 10 jarinya. Kekuatan yang mencengangkan itu dengan cepat bergejolak dan gelisah. Lihat saja apakah aku tidak menyiksamu seperti anjing. Suara mendesing. Sebelum suaranya menghilang, Mu Feng merentangkan ke-10 jarinya. Diiringi serangkaian suara gemetar di udara, seberkas cahaya putih pekat terbang keluar dari ujung-ujung jari ke-10 jarinya. Sinar cahaya putih pekat menyeret gelombang udara yang hampir transparan di udara, menyapu ke arah Hesian dari berbagai sudut. Aura dingin yang menusuk itu sebanding dengan anak panah yang dilepaskan dari busurnya, tak terhentikan. Bagus. Li Huiye, Zhou Lu, dan pendatang baru lainnya di prefektur Tensei diam-diam bersorak. Para pendatang baru dan para jenius dari perguruan bela diri lainnya semuanya terkejut. Pupil mata Hesian yang sedikit mengecil memantulkan 10 sinar cahaya dingin yang menusuk yang terbang ke arahnya. Pada saat berikutnya, esensi sejati dari level pertama tahap pembukaan elemen dilepaskan dari tubuhnya tanpa syarat. Hesian memegang pedangnya secara horizontal di depannya, dan puluhan ki pedang tebal dengan cepat berputar di sekitar bilahnya. Disertai suara gemetar, gelombang ki pedang segera mengembun menjadi pedang ilusi lebar di depan Hesian. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Apakah kau pikir kau bisa menyakitiku dengan sedikit kemampuan ini? Perisai ki pedang, ledakan. 10 sinar cahaya putih terus-menerus menyerang pedang ilusi di depan Hesian, dan dampak dahsyatnya bagaikan batu besar yang runtuh satu demi satu. Di bawah tatapan heran ribuan orang yang hadir, 10 sinar cahaya putih itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Dengan Hesian di tengahnya, udara terus-menerus mengeluarkan suara angin yang berhembus kencang. Ledakan. Pedang ilusi di depan Hesian langsung hancur, dan serangan yang bergejolak itu menyapu seperti gelombang pasang. Saat 10 sinar cahaya putih menyerang tubuh Hesian, mereka secara mengejutkan berubah menjadi 10 pedang ki ilusi dan transparan. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang di bawah panggung tidak dapat menahan diri untuk berdiri dari tempat duduk mereka, ekspresi keterkejutan tampak jelas di wajah mereka. Sinar cahaya putih itu ternyata mengandung ki pedang ilusi. Bagaimana Mu Feng melakukannya? Merasa, sebelum orang banyak bisa pulih dari keterkejutan mereka, 10 pedang ilusi telah mendarat di tubuh Hesian. Dalam sekejap, 10 luka berdarah muncul di pakaian Hesian. Rasa sakit yang tajam menyebar ke seluruh tubuhnya, dan api kemarahan yang tak berujung membubung. Bajingan, aku akan mencabik-cabikmu menjadi 1000 keping. 10 sinar cahaya putih tidak membahayakan organ vital Hesian, tetapi membuatnya tampak sangat menderita. Hesian terbakar amarah, matanya dipenuhi niat membunuh ke arah Mu Feng. Akan tetapi, saat amarahnya hampir meledak, Mu Feng mengambil keputusan yang tidak diduga oleh siapapun. Berhenti, aku tidak akan bertarung lagi. Kemenangan adalah milikmu. Tidak bertarung lagi. Semua orang di antara hadirin tercengang. Apa yang sedang dia coba lakukan sekarang? Bajingan, hasilnya belum diputuskan, jangan berani-berani turun dari panggung. Hesian sangat marah hingga dia menggertakkan giginya. Hehe, kenapa kamu peduli? Mu Feng memasang ekspresi, apa yang bisa kau lakukan padaku, di wajahnya. Dia langsung melompat dari panggung tanpa ragu, lalu berjalan dengan angkuh kembali ke daerah prefektur Tensei. Perubahan peristiwa yang mendadak menyebabkan semua orang yang hadir tidak dapat pulih dari keterkejutan mereka. Semuanya baik-baik saja, tetapi dia tiba-tiba berhenti berkelahi. Apa yang sebenarnya dilakukan Mu Feng? Apa yang sedang terjadi?
Apakah dia takut mati? Siapa tahu, dia berhenti di tengah pertarungan, sungguh penipuan. Para penonton terus-menerus gempar, dan Hesian, yang berada di arena, benar-benar jengkel. Kemenangan semacam ini tidak ada bedanya dengan kekalahan. Mu Feng melukai Hesian dan kemudian mengakui kekalahannya. Ini jelas tidak memberi Hesian kesempatan untuk membalas dendam. Bukan hanya Hesian yang murka, bahkan orang-orang dari Akademi Bulan Cerah pun sangat tertekan. Kakak senior Mu Feng, mengapa kamu berhenti bertarung? Kamu bisa menang, tanya Li Huiye, masih bingung. Mu Feng tersenyum tidak setuju, menurutku sudah waktunya, tidak perlu lagi melanjutkan pertarungan. Kau takut kalau kau tidak sengaja membunuhnya, kan? Suara acuh tak acuh Chu Hen terdengar. Mu Feng mengangkat alisnya sedikit. Dia menangkap makna mendalam di mata Chu Hen, tetapi dia hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Putaran kompetisi ini berakhir secara tidak terduga. Hesian masih tetap berada di arena, jelas berniat untuk melanjutkan pertarungan. Akan tetapi, melihat wajah Hesian yang muram dan pucat, tidak ada satupun perguruan bela diri tingkat tinggi di bawah panggung yang berani maju. Semua orang tahu bahwa Hesian sedang marah besar sekarang. Dia pasti akan melampiaskan semua amarahnya pada lawan berikutnya. Siapakah yang berani memprovokasi kalau tidak punya kemampuan? Pada saat ini, sebuah sosok yang tinggi dan lincah berjalan keluar dari tim Giant Elephant Martial House dan langsung melesat menuju arena. Mata semua orang berbinar.